Wonderland Indonesia 3 yang mana itu chapter terakhir, ya aku memang pengen Wonderland Indonesia 3 kan harus next level lagi ya, gitu. Betul, jadi betul, itu betul. Persiapannya pengen nggak setengah-setengah lah. Nah, milih Jogja karena ada auranya, ada Di Bali. Di Bali, sorry. Nah, itu kerasa. Terus bedanya, Mas? Ya, bedanya soal beberapa tempat selain aura tadi ya. Dan juga terutama sekarang sudah sama Mbak Linka ya. Nah, ini dulu saat berkarya sebelum atau bahkan kehidupan sehari-hari lah, sebelum dan setelah menikah. Oh, menikah. Mungkin sebelum menikah Alfiraf itu sosok yang apa ya, yang nggak bisa diem, yang nggak bisa nongkrong gitu. Kayak hidupnya itu sepaneng aja itu tadi. Waktu luangnya itu nggak ada dipakai buat nyantai gitu, karena emang saya kayak sebenarnya bukan berarti saya nggak menikmati hidup, tapi justru karena saya pribadi waktu itu pengen mencapai ini sedini mungkin, secepat mungkin, biar usia 30 itu udah bisa pensiun gitu. Udah bisa benar-benar fokus menikmati musik, fokus ke musik gitu. Makanya memang harus kerja keras, dan waktu sudah menikah sama Linka, saya yakin memang Linka sama saya juga sangat satu frekuensi. Jadi memang apa ya, ibarat udah ada yang membantu mikir lah. Jadi udah tak pecah setengah ke Linka. Jadinya lebih banyak waktu luang yang akhirnya bisa aku nikmati juga gitu. Lebih bisa membagi waktu lah. Linka sendiri bisa membagi waktu mana yang untuk benar-benar kerja keras, mana yang harus menyehatkan mental juga gitu. Itu sih. Nah, itu kebalikan dari orang umum, Mas. Kalau gitu, kalau Mas ini dulu ya, yang pojok ini juga dokter, ini juga mau menikah ini, Pak Dokter ini. Nah, itu bayangannya, Mas, kalau sudah menikah itu justru nggak bisa nongkrong. Nah, justru kebalikan, kebalikan kan ya. Nah, ini inspirasi dokter, terutama dokter ya. Justru akan bisa membagi dan juga fokus, karena beberapa hal, beberapa impian itu sudah ada yang bantu. Nah, kira-kira Wonderland hari ini sudah ada Wonderland 2. Sampai chapter berapa nanti kira-kira? Ya 17. 17. Enggak. Angka sakral itu. Enggak, jadi rencananya Wonderland Indonesia ini final chapternya di chapter 3. Oh, chapter 3. Dan di chapter 3 mungkin prosesnya agak lebih lama. Prosesnya, maksudnya proses produksinya ya, agak lebih lama, dan aku belum bisa membocorkan kapan. Cuman memang di chapter 3 aku nggak mau buru-buru, aku mau benar-benar risetnya mendalam, terus benar-benar pengen menikmati, karena emang saat ini lagi capek banget dari Wonderland 1 ke 2 itu udah kerja keras banget. Jadi pengen sejenak tak arsipkan dulu Wonderland Indonesia sambil aku nunggu momen kangen untuk produksi besar itu gitu. Karena emang benar-benar besar sih itu, benar-benar besar, kayak kalau udah mikirin Wonderland itu udah nggak bisa mikirin yang lain gitu. Gitu. Berarti bisa jadi tahun 2023 belum kayaknya kan ya, karena belum tahu, bisa jadi belum. Oh iya, karena kalau kita lihat dari proses apa namanya di balik Wonderland Indonesia 1, Indonesia 2 mau luar biasa dan sangat menginspirasi memang. Segitunya sampai tadi sempat bilang jual mobil ya kan. Aku yakin juga beberapa tabungan itu juga dijual. Sempat nggak, Mas, merasa pegel gitu, kayaknya sudah waktunya berhenti? Selalu ya? Pasti selalu, karena ketika mengerjakan Wonderland Indonesia itu saya ngasih seluruh nyawa sih. Maksudnya aku nggak bisa setengah, ini ada uang sisa kita produksi, nggak bisa semua, harus dikeluarin sebesar mungkin. Tapi bahkan uang kita pun nggak cukup, makanya harus pakai sponsor gitu kan. Kalau dulu di Bali saya masih bisa jual mobil, ini Wonderland udah nggak cukup jual mobil juga gitu. Jadi memang tapi saya bersyukur di Wonderland Indonesia 1 sampai Wonderland Indonesia 2 tayang gitu, kita terus tumbuh, kita terus berlanjut gitu, sampai akhirnya mungkin nanti ada Wonderland Indonesia 3 yang mana itu chapter terakhir. Ya aku memang pengen Wonderland Indonesia 3 kan harus next level lagi gitu. Jadi itu persiapannya pengen nggak setengah-setengah lah gitu. Artinya
nggak ada kata pegel dan menyerahkan berarti kan? Enggak, karena emang pada dasarnya kita mencintai. Kalau nggak ada rasa cinta itu mungkin kita mati kali. Ya, Mas sudah pada tahap inilah ya. Seorang Alfie Rev dengan Wonderland Indonesia. Nah, kira-kira cita-cita Alfie Rev yang sudah tercapai dan yang belum atau masih akan diraih? Yang mana dulu? Cita-cita yang belum? Semuanya. Mungkin mau apalah. Tanpa istri nggak mungkin ya. Apalah yang ingin dicapai. Oke. Kalau cita-cita yang udah tercapai menurut saya bagaimana Alfie Rev dan timnya bisa berdiri sendiri, itu dulu sih. Jadi bukan aku tuh target pencapaian itu bukan dapat awards gitu atau dapat juara berapa gitu, tapi yang paling penting adalah Alfie Rev dan timnya dengan universe-nya itu bisa berdiri sendiri. Makanya kita bisa bikin sebuah studio animasi, studio musik, sebuah production studio di sebuah desa kecil di desa gitu. Di Bali. Di Bali. Nggak harus di Jakarta kan. Makanya kita benar-benar kita harus bisa sepowerful itu, kita harus bisa nggak bergantung dengan industri, bahkan beberapa kali kerjasama dengan brand gitu, bikin sebuah proyek komersial tuh mereka yang ke Bali gitu. Kita nggak mau ke Jakarta gitu. Bahkan meeting aja mereka harus ke Bali menuju sebuah desa melewati hutan gitu. Meliuk lah ya. Iya, karena memang untuk ya kita memang begitu. Jadi kalau mereka merasa Dewa Atlantis Studio ini memang punya khas yang kuat gitu, punya karakter yang kuat, ya mereka harus ke sana gitu. Jadi kita menurut saya sukses yang buat saya berarti sih kita bisa berdiri sendiri itu tadi, berdiri tegap di tangan kita sendiri gitu. Jadinya itu juga berpengaruh ke karya-karya kita. Itu kenapa karya kita bisa ngerjain Wonderland Indonesia itu karena kita independen gitu. Kalau kita idealis sekali. Iya gitu. Nah, idealis itu kan perlu strategi. Jadi itu yang sedang kita bangun biar kita punya universe yang kuat. Setelah itu kita mau berkarya udah terserah kita gitu. Oke. Ini mungkin terakhir Mas. Tadi bilang ada PH, ada kemudian beberapa ada Rev Production sama Dewa Atlantis ya. Ini nanti mau musik, film atau apa Mas? Ya, nah itu juga yang kadang selalu menghantui saya gitu. Maksudnya awalnya kan saya memang musisi 100% gitu. Dan memang saya sangat mencintai musik dan sekolahnya pun musik. Cuman kebetulan waktu kuliahnya kan ngambil videografi ya, ke film gitu. Akhirnya dua-duanya itu awalnya tuh aku 70% musisi, 30% visual lah, sutradara gitu. Tapi semakin kesini tuh kayak harus 100-100 gitu. Jadinya kayak di Wonderland Indonesia itu kan musik sama visualnya sama-sama nggak santai gitu. Sama-sama 100 lah gitu secara energiku ya yang harus dikeluarin. Nah, sampai akhirnya makanya itu Wonderland 1, Wonderland Indonesia 2 itu aku udah ngasih itu semua gitu. Justru kenapa aku Wonderland 3 nggak mau buru-buru karena memang ada satu target yang harus aku tuntaskan sebagai musisi. Sutradara di Wonderland Indonesia itu menurutku memang lebih cenderung ke sosok sutradaranya ya. Mengontrol semuanya lini gitu. Tapi memang dari sisi musik itu yang lagi aku kejar di 2023 terutama. Lebih ke Alfie Rev sebagai musisi dengan lagu-lagunya yang original ya. Kalau untuk Wonderland kan tugas negara gitu ya, harus menghidupkan lagu nasional. Tugas negara, luar biasa ini. Jadi memang saya banyak yang bertanya-tanya kenapa nggak rilis album gitu. Ya karena memang saat ini energi kita masih kita tumpahkan di tugas negara itu. Kita lebih menyibukkan untuk menggali lagi lagu-lagu daerah, lagu nasional gitu. Nah kalau aku pribadi emang pengen banget punya album dan itu yang sedang disemedikan. Yang disemedikan. Baik. Terima kasih waktunya Mas Alfie ngobrol-ngobrolnya. Kita tunggu, kita doakan nanti hasil semedinya akan keluar pastinya setelah Wonderland Indonesia 3. Nah, kita juga tunggu waktu untuk Mas Alfie dan timnya untuk mengeluarkan atau menghebohkan dunia pastinya, dan kita berharap itu adalah sebuah karya yang akan mengangkat nama Indonesia, mengangkat anak-anak muda agar diakui terutama oleh
orang-orang tua kita sendiri. Matur nuwun Mas Alfi, waktunya mohon maaf jika mengganggu. Saya akhiri bincang-bincang kali ini dan kita akan berjumpa lagi di program-program selanjutnya dengan narasumber lainnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.